Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya KZN Excel. Dalam tutorial kita kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat aplikasi soal UNBK, yang mana saya membuat aplikasi ini karena saya terinspirasi dari simulasi kemarin di sekolah saya. Jadi saya membuat soal ini seperti ini, Bapak Ibu, ya. Saya buat semirip mungkin dengan simulasi kemarin, aplikasi simulasi kemarin seperti ini. Ini ada tombol soal berikutnya, ya, soal berikutnya dan soal sebelumnya. Dan di sini ada pilihan jawaban A, B, tinggal klik, dan ini ada untuk cek jawaban. Dan di sini ini adalah jawaban siswa, dan ini adalah nomor soal. Ya, ini bisa seandainya soal tersebut belum dijawab, maka di sini akan tampil belum dijawab, Bapak Ibu. Di sini cek hasil ujian. Siswa bisa ngecek hasil ujian apakah dia berhasil atau tidak. Dan di sini ada KKM, bobot soal 20 dan jumlah benar 3, berarti soal 5, salah 2. Oke, Anda berhasil, nilainya 60. Nah, seandainya ya ini di bawah dari KKM misalkan, maka ini artinya ya, dan Anda belum berhasil. Nah, begitulah Bapak Ibu. Ini saya buat seperti aplikasi UNBK ya. Saya melihat terinspirasi dari siswa saya simulasi kemarin, Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja supaya jangan berlama-lama menghabiskan waktu. Saya sudah mempersiapkan soal ya. Sudah mempersiapkan 5 buah soal, yaitu ini ada sheet 1, sheet 2, dan ini 3, artinya soal 3. Dan ini kita rubah Bapak Ibu. Bagaimana merubahnya? Ini soal nomor 1 kita ketik aja 1. Nah, dan ini 2. Ini kita klik 2 kali di sini Bapak Ibu, maka akan tampil seperti itu. Dan ini soal nomor 2 dan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan ini adalah key ini adalah tempat nanti kita akan membuat rumus. Dan di sini saya memiliki tabel, yaitu kunci jawaban dan nomor soal. Ya, soalnya hanya 5 saya buat. Bapak Ibu bisa membuatnya 5, 10 atau 20 atau pun 50. Ya, sini saya hanya membuat beberapa contoh ya, hanya membuat sebagai contoh untuk cara membuat aplikasi ini Bapak Ibu. Setelah itu ini ada jawaban angka, dan nanti kita konversi menjadi jawaban huruf, dan di sini hasilnya, dan di sini penilaian jumlahnya. Dan di sini nanti kita juga akan membuat ini nomor soal yang bisa kita klik ya. Dan juga di sini akan kita masukkan beberapa aplikasi untuk mengisi ini Bapak Ibu ya, nilai dan yang di bawahnya deskripsinya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membuat tombol menuju soal berikutnya. Caranya silakan Bapak Ibu klik insert, yaitu pilih Sepos. Saya memilih tanda panah. Bapak Ibu boleh memilih tanda panah atau yang lainnya. Kemudian klik di sini, kemudian klik kanan pada tanda panah, klik kanan ya. Kemudian kita tulis misalkan soal berikutnya. Oke, kemudian di sini klik kanan. Kita menggunakan hyperlink Bapak Ibu. Klik kanan, kemudian pilih hyperlink, cari file soal ini yaitu tutorial UNBK. Maka kita mencari filenya tutorial UNBK. Oke Bapak Ibu, kemudian pilih bookmark. Dalam bookmark kita akan menuju soal nomor 2. Silakan Bapak Ibu pilih soal nomor 2. Oke. Kemudian oke lagi, dan kita coba, dan ini langsung berfungsi Bapak Ibu ya kan. Ini soal nomor 2 ya kan. Nomor 2. Kemudian kita buat tombol juga di soal nomor 2 ini Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membuat soal sebelumnya ya, menuju soal sebelumnya. Klik kanan sama seperti tadi, kita tulis soal ya. Kita tulis soal sebelumnya. Oke Bapak Ibu, kemudian kita klik kanan lagi, pilih
hyperlink. Kemudian agar kita tidak susah membuat yang tadi Bapak Ibu, kita klik aja place in this document. Oke, kita akan selalu menuju ke sini langsung Bapak Ibu. Dan soal sebelumnya yaitu nomor 1, karena posisi kita pada soal nomor 2 Bapak Ibu. Kita klik nomor 1, kemudian oke. Dan kita coba, nah ya kan. Nah, yang berikutnya di sini tentunya kita akan menambah satu lagi soal berikutnya, yaitu nanti akan menuju soal nomor 3 Bapak Ibu. Kita lakukan langkah yang sama, pilih insert, save as, kemudian pilih tanda panah atau yang lain mana yang Bapak Ibu senangi. Oke, kemudian edit text, dan setelah itu soal berikutnya. Ya, begitulah langkahnya seterusnya Bapak Ibu, ya, sampai soal yang jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Oke, nomor 3. Oke, dan begitulah seterusnya, ya, seperti soal berikutnya. Ini sudah saya buat Bapak Ibu, ya kan, karena caranya lakukan langkah yang sama. Oke, kemudian di sini, ya, di sini kita akan membuat misalkan ini jawaban siswa. Kita buat tombol lagi di sini jawaban atau cek jawaban, ya, boleh jawaban siswa. Oke, kemudian klik kanan, pilih hyperlink seperti yang tadi Bapak Ibu, kita pilih jawaban. Oke. Dan ini bisa di copy Bapak Ibu. Nah, karena ini pada soal nomor 1, klik kanan, kemudian pilih copy, dan kita menuju soal berikutnya, kita copy di sini, pastekan Bapak Ibu. Oke. Ya, ini akan menuju pada jawaban. Nah, ke sini Bapak Ibu. Dan di sini kita akan menuju ke hasil Bapak Ibu. Oke. Kita lakukan langkah yang sama, kita pilih save as-nya, terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Di sini kita klik kanan, kemudian kita klik hasil. Oke, kemudian di sini kita klik kanan lagi Bapak Ibu, pilih hyperlink, kemudian pilih hasil, oke lagi, dan ini bisa langsung menuju ke hasil. Dan yang tadi bisa di copy, yang tadi jawaban siswa Bapak Ibu, ini menuju ke jawaban siswa. Oke, dalam nomor soal ini Bapak Ibu, kita bisa membuat nomor soal yang mana nanti akan menuju pada soal. Pertama kita buat 1 dulu Bapak Ibu, ya. Kita buat 1. Ya, 1 save as kita buat, kita edit, kita buat 1, artinya soal nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Ya, ini soal nomor 1. Kemudian ini kita besarkan hurufnya, oke, biar agak jelas. Setelah itu ini, dan ini Bapak Ibu, supaya kita jangan susah, kita copy aja Bapak Ibu, kemudian pastekan di bawahnya, ya. Nah, kita pastekan di bawahnya. Oke, kita atur. Kemudian di sini kita buat soal nomor 2, dan sini kita buat soal nomor 3. Cara menggantinya klik aja 2 kali Bapak Ibu, di tengahnya ini soal nomor 4, kemudian di sini soal nomor 5. Oke, kemudian kita buat linknya atau hyperlinknya. Nanti soal nomor 1 akan menuju 1, dan begitulah seterusnya nomor 2 juga. Ya, kita klik 2. Oke, sampai seterusnya Bapak Ibu. Ya. 3, dan ini 4, sampai selesai. Dan ini 5. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, ini kita menuju pada soal nomor 1 ini. Kenapa? Kita akan membuat ini option bottom-nya di sini, pilihan jawabannya. Bagaimana caranya? Kita menuju developer. Bagi komputer Bapak Ibu yang belum ada tampil developer di sini di tab ini, silakan Bapak Ibu pilih office button, kemudian Excel option, ya. Apabila saya hilangkan centangnya ini, maka ya tampilan developernya akan hilang. Maka untuk menampilkan yaitu ya kita centangkan ini, yaitu show developer tab in the ribbon. Jadi menampilkan developer
pada ribbon, tab ribbon. Oke. Nah, akan tampil. Dalam tampilan developer ini, kita klik developer tersebut, kemudian insert. Dalam insert, silakan Bapak Ibu pilih ini option button. Option button, kemudian setelah Bapak klik, ya, Bapak Ibu klik, kita letakkan di sini. Ya. Kemudian klik 2 kali di sini, ya. Kita ganti A, ya. Kemudian kita buat dan kita atur letaknya, ya. Di sini kita atur letak. Oh ya Bapak Ibu, ini tidak ada garisnya, ini karena saya hilangkan garisnya. Ini saya hilangkan centangnya. Kita tampilkan Bapak Ibu. Nah, ya kan? Setelah itu, setelah jadi satu, ya, silakan di sini klik kanan Bapak Ibu, kemudian pilih format kontrol. Ya. Dalam format kontrol, nah di sini ya bisa Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dalam format kontrol ini kita pilih pada cell link, kita letakkan kursornya pada cell link. Kemudian setelah itu kita menuju pada key yang mana yang sudah kita buat tadi, itu pada jawaban angka, dan ini kita akan menjawab soal nomor 1. Maka silakan klik pada soal kolom nomor 1 Bapak Ibu. Ini nomor soal 1. Oke, kita klik di sini, kemudian oke. Ya, setelah itu di sini silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian copy, ya. Kita letakkan di bawahnya. Kita copy aja Bapak Ibu, ya, nggak masalah. Ya, kita copy aja. Kemudian, nah copy, kita klik kanan lagi, kita klik huruf A ini, kita ganti dengan B. Di sini juga kita klik kanan, langsung klik kanan Bapak Ibu, kita ganti C. Di sini juga langsung klik kanan, kita ganti dengan D. Oke, selesai. Tombolnya selesai, sudah bisa berfungsi Bapak Ibu. Nah ya kan, apa yang kita pilih itulah yang akan pilihannya hitam. Kemudian kita menuju pada soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu lakukan langkah hal yang sama. Ya, seperti insert, setelah itu ambil option button, ya, kemudian letakkan di sini, ganti hurufnya di sini A, ya, di sini A, kemudian ini, dan silakan Bapak Ibu atur letaknya di sini, misalkan, ya, saya meletakkannya di sini. Oke, kemudian jangan lupa klik kanan, pilih format kontrol, dan ini pada cell link ini cell link, klik di sini, kemudian pilih OK. Karena ini soal nomor 2, maka kita klik di nomor 2 ini Bapak Ibu. Oke. Nah, selesai. Kemudian di sini klik kanan lagi, kemudian copy. Kita taruh di bawah, kita copy di bawahnya Bapak Ibu, ya. Oke, ini agak menjauh jaraknya. Oke, kita atur tempatnya. Dan ini adalah kita klik pada huruf, kita ganti dengan B. Dan ini juga klik kanan, kemudian kita ganti dengan C. Ya, kita atur letaknya Bapak Ibu. Dan ini juga klik kanan langsung Bapak Ibu, ya, di sini diklik kanan langsung, kemudian seret ke atas. Oke, seret ke atas, kemudian kita ganti dengan D. Oke, selesai Bapak Ibu. Dan begitulah seterusnya untuk soal 3, 4, 5, dan ini sudah saya buat supaya cepat Bapak Ibu. Kita lakukan hal yang sama. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini sudah saya buat, dan seperti itulah seterusnya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita selesai membuat ini Bapak Ibu, kita menuju K. Oke, pada K disinilah nanti kita akan membuat rumus. Ini kenapa kosong Bapak Ibu? Karena di sini soalnya belum kita jawab, ya kan, masih kosong. Seandainya kita jawab, ini akan pada K tadi akan langsung terjawab Bapak Ibu. Ini kenapa ada 4? 4 ini karena kita sudah menjawab, berarti jawaban kita D, ya. D. Jadi 1 itu menggantikan A, 2 menggantikan B, 3 menggantikan C, dan 4 menggantikan D. Itulah jawaban angka yang saya maksud di sini. Kemudian jawaban angka ini akan kita konversi ke dalam jawaban huruf, yaitu A, B, C, D. Bagaimana caranya? Maka di sini silakan Bapak Ibu ketik sama dengan, kita menggunakan rumus if, yaitu formula if. Dalam formula if ini kita klik ini Bapak Ibu. Jadi
Jika ini sama dengan 1, maka jawabannya koma atau titik koma Bapak Ibu, maka kita beri tanda petik, maka jawabannya yaitu, maka yang akan tampil adalah A. Kemudian seandainya atau if jika ini ya sama dengan 2, maka yang akan tampil tersebut adalah B. Nah, begitulah seterusnya Bapak Ibu. Kemudian if lagi ya, jika di sini di C5 ini kita langsung aja C5 sama dengan 3, berarti jawabannya itu koma atau titik koma ya, berarti jawabannya itu adalah C, koma atau titik koma lagi, kemudian koma atau titik koma lagi. Kita buat satu lagi yaitu if ya, jika C5 itu yang ini tadi Bapak Ibu, ini C5. Oke. C5 ini sama dan jawabannya sama dengan 4, maka yang akan tampil yaitu D. Ya. Oke, kita kasih koma atau titik koma, atau tidak ada sama sekali kita buat artinya tidak menjawab ya. Kita tulis saja belum dijawab. Jangan lupa beri tanda petik kalau seandainya itu berupa teks Bapak Ibu. Kemudian enter. Yes. Oke, ini sudah jawabannya 4, maka berarti jawabannya D. Setelah itu kita untuk membuat rumus yang di bawahnya Bapak Ibu tinggal menjawab. Tinggal menarik sudutnya aja Bapak Ibu. Nah, ini akan keluar belum dijawab. Kenapa? Karena ini memang belum dijawab. Seperti soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, ini belum dijawab ya kan? Nah, belum dijawab. Seandainya kita jawab Bapak Ibu, kita memilih jawabannya C, misalkan C. Maka ini akan tampil 3. Soal nomor 2 kita jawab C, maka tampil 3 dan sini C. Nah, seperti itulah caranya Bapak Ibu. Dan di sini ya. Dan di sini kita akan membuat rumus juga Bapak Ibu, karena kita akan menghitung hasilnya Bapak Ibu. Kita ketik sama dengan, kita masih menggunakan rumus if ya. Maka jika ini sama dengan ini, maka hasilnya 1. Jika tidak, maka hasilnya 0. Nah, gitu. Kemudian enter. Selesai. Berarti jawabannya sama dengan kunci jawaban, berarti nilainya 1. Kalau tidak sama, maka nilainya 0. Ya, dan kalau tidak dijawab, maka nilainya 0. Dan ini tidak sama, maka nilainya 0. Seperti itulah caranya Bapak Ibu. Dan juga untuk menjawab jumlah benar ini, kita memilih jumlah benar. Maka caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita silakan ketik sama dengan, kemudian kita gunakan rumus count if. Oke Bapak Ibu, count if. Kita count if, ranknya mana ini? Ya, 1 sampai 5. Sampai 50 jika soalnya 50. Kemudian koma atau titik koma, kriterianya kita pilih 1 karena kita memilih yang benar. Oke, jumlah yang benar yaitu 1. Oke, kemudian yang di bawah kita masih menggunakan yaitu rumus count if Bapak Ibu. Kemudian ranknya sama saja. Dan karena kita memilih yang salah, maka kita gunakan 0. Kemudian enter. Dan salah 4, benar 1. Jumlah soal yaitu 5 Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah ini selesai Bapak Ibu ya, setelah ini selesai kita menuju pada jawaban. Dalam jawaban siswa ini kita ketik aja sama dengan di sini Bapak Ibu ya, ketik aja sama dengan di sini. Kemudian kita menuju K ya. Dalam K ini kita klik aja di sini kemudian enter ya. Setelah itu kita tarik aja ke bawah, berpindah Bapak Ibu yang di sebelah tadi. Kita akan berpindah di sini. Nanti siswa akan mengecek hasil jawabannya sudah dijawab atau belum, maka siswa itu tinggal klik ini aja Bapak Ibu. Nah, berarti memang belum jawab. Seandainya kita jawab ya, kita lihat. Nah, berarti sudah hilang belum dijawab tadi. Jawaban siswa tadi yaitu B, dan siswa bisa menggantinya. Nah, begitulah yang saya perhatikan pada simulasi kemarin Bapak Ibu. Kemudian pada hasil Bapak Ibu, ya pada hasil KKM ini kita ketik aja manual.
Ya, kita ketik aja manual. Bobot soal, karena soal saya 5, maka bobot soalnya itu 20. Karena 20 kali 5 jumlahnya 100. Jika soal Bapak Ibu 50 misal, maka bobot soalnya adalah 2. Karena 2 kali 50 yaitu 100. Oke, untuk jumlah benar kita ketik aja sama dengan di sini, kemudian kita menuju ke, kita klik aja di sini, kemudian enter, dan juga jumlah salah ini juga. Ya, kita klik saja di sini. Oke. Berikutnya untuk nilai ini Bapak Ibu, nilai ini sangat gampang. Kita ketik aja sama dengan. Kemudian jumlah benar ini, ya, jumlah benar ini kita kalikan dengan bobot soal. Ya, kita klik jumlah benar, kemudian tanda bintang. Tanda bintang itu artinya kali Bapak Ibu. Kita kali 20. Ya, enter. Berarti nilainya adalah 20. Oke, yang di bawahnya Bapak Ibu, untuk deskripsinya, silakan Bapak Ibu ketik sama dengan, kemudian kita menggunakan rumus if. If, ya, kita gunakan rumus if. Kemudian jika ini, ya, jika ini lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil dari ini, ya, maka akan tampil jawabannya. Beri tanda petik Bapak Ibu. Beri tanda petik. Anda, di sini saya tulis saja Anda belum berhasil misalkan, ya, seandainya lebih kecil daripada KKM maka Anda belum berhasil. Dan seandainya, ya, jika kita tambah rumusnya, jika ini, ya, jika ini lebih besar sama dengan KKM, maka beri koma atau titik koma Bapak Ibu, beri tanda petik, kemudian maka selamat Anda berhasil. Oke Bapak Ibu, kemudian tanda petik, enter. Yes. Nah, ini akan tampil Anda belum berhasil. Seandainya ini nilainya lebih tinggi dari KKM, maka akan keluar tulisan selamat Anda berhasil. Misalkan kita buat KKM-nya 15 saja. Oke, selamat Anda berhasil karena nilainya lebih tinggi dari KKM. Nah, setelah itu Bapak Ibu, karena tombol ini sudah kita buat dan kita akan menggunakan tombol-tombol ini saja. Artinya kita akan menghilangkan ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini tidak akan kita tampilkan nanti Bapak Ibu karena ini merupakan rahasia Bapak Ibu, ya. Disinilah letak kunci jawabannya. Tapi bagaimana seandainya kalau ini dihilangkan dan ini tidak ada tombolnya dan Bapak Ibu ingin mau ke mau ke tempat yang lain, maka Bapak Ibu bisa kita klik aja di sini Bapak Ibu, ya. Klik aja di situ, setelah itu pilih name rank, kita ketik OK, key, ya. Kemudian key itu akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, akan tampil di sudut ini. Oke. Nah, sekarang kita hilangkan Bapak Ibu, ya. Kita hilangkan tampilan yang di bawah ini, yaitu pilih Office button, kemudian Excel option. Dalam Excel option pilih Advanced. Dalam Advanced scroll ke bawah Bapak Ibu, dan silakan Bapak Ibu cari Show Sheet tab, kemudian hilangkan centangnya. Setelah itu oke. Oke, nah menghilang Bapak Ibu. Dan sekarang kita hanya menggunakan tombol-tombol ini saja Bapak Ibu, ya. Nah, kita buat seperti soal UNBK, ya kan. Dan siswa tidak akan tahu letak rahasia kunci jawaban kita tadi Bapak Ibu, ya kan? Mereka tidak akan tahu. Dan ini yang belum dijawab, sekarang coba kita jawab. Misalkan sembarangan. Nah, sudah dijawab. Ini juga kita jawab sembarangan. Oke, sudah terjawab semua. Hasilnya bisa kita cek. Selamat Anda berhasil. Oke. Nilainya masih tetap 20. Oke, dan bagaimana kalau kita mau mengubah kunci atau soalnya Bapak Ibu? Ya, kita ubah aja kuncinya. Inilah fungsi yang tadi Bapak Ibu, name rank ini kita menuju sini. Dan kita akan membuka kunci jawaban dan bisa kita rubah kuncinya di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ya. Dan soalnya bisa Bapak Ibu ganti misal bahasa Indonesia atau apa, ya. Bisa diganti ini. Dan
ini tombol ini nggak usah dihapus, dan ini saja tulisan pilihan A, B, C, D-nya aja yang dihapus ini juga. Yang demikianlah Bapak Ibu cara membuat aplikasi soal UNBK. Terima kasih sudah mengunjungi KZN Excel. Jika Bapak Ibu berkenan dan menyukai tutorial ini, silakan di subscribe, like, dan share Bapak Ibu agar lebih bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya pada tutorial-tutorial KZN Excel, dan sampai bertemu lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.